langkah 1 seperti ini, langkah 2 seperti ini, langkah 3 seperti itu. Nah, langkah-langkah itu atau step atau logika pengerjaan itu namanya algoritma atau algoritma. Ya. Algoritma adalah sebuah deskripsi yang merupakan rangkaian step-step yang sifatnya logika. Nah, kenapa logik? Karena kalau tidak logik itu tidak bisa dieksekusi oleh komputer. Nah, nanti operasi-operasi dalam bentuk logik itu kemudian ditransformasi dengan Python gitu ya menjadi sebuah program komputer. Ya, jadi sebuah program komputer. Ketika dia sudah menjadi program komputer, dia bisa dijalankan oleh komputer. Nah, rangkaian program komputer itu dalam bentuk akhir jadi gitu ya, itu namanya software. Nah, software itu kalau digunakan oleh banyak orang bisa dijual, bisa ditaruh di Play Store, itu namanya software. Anda menyebutnya sebagai apps, gitu. Ya, disebutnya aplikasi. Nah, jadi software itu sebetulnya dia merupakan rangkaian dari program komputer itu sendiri yang tadi dibuat mulai dari perumusan, kemudian dibuatkan langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu kalau kemudian sudah sistematik namanya algoritma. Ketika algoritma itu mau diterjemahkan ke dalam bahasa komputer menggunakan Python, maka setelah diterjemahkan itu menjadi program komputer. Nah, kalau program komputer itu disertai dengan data atau dokumentasi, ya, itu dia akan menjadi software. Kemudian kalau data, ini Anda sudah tahu, gitu ya, data itu bisa inputnya lah, kemudian ya contohnya inputnya itu data. Kemudian beberapa pendukung lainnya, bisa teks, bisa grafis, bisa suara, gitu ya, itu akan menjadi data. Dokumentasi apa nih? Dokumentasi itu adalah kalau dia berkait dengan software adalah tata cara dia disimpannya di mana. Ya. Apakah disimpan dengan di micro SD card, apakah disimpan di dalam SD card, di flash disk, kemudian di hard disk, apakah dia disimpan di dalam server. Mungkin Anda belum kenal server, nanti di belakang ada. Apakah dia disimpan di dalam Google Link, apakah dia disimpan dalam bentuk OneDrive, apakah dia disimpan dalam cloud, itu adalah menyangkut dia dokumentasi. Dan tata cara nyimpannya seperti apa? Apakah file itu di zip, ZIP, gitu ya, ZIP, apakah sebuah data itu dikompres, apakah sebuah data itu kemudian dalam bentuk RAR, gitu ya, apakah data itu dalam bentuk yang lain, gitu ya, itu adalah tata cara penyimpanan. Ya, contoh yang lain, Anda sekarang sedang menggunakan Windows Explorer misalnya. Apakah data saya disimpan dalam subfolder, apakah disimpan dalam bentuk main directory atau root directory, atau disimpan di mana, itu sebetulnya adalah permasalahan dokumentasi. Nah, itu apakah data itu disimpan dalam handphone, apakah dia disimpan di dalam RAM, Random Access Memory, apakah software itu di dalam ROM, gitu ya, itu menyangkut yang namanya dokumentasi. Baik ya. Nah, maka menyangkut software itu ada dua. Ya. Pertama adalah application software. Itu paling gampang kalau Anda itu definisinya adalah software-software yang digunakan banyak orang. Yang digunakan orang. Ya. Itu yang Anda dapatkan dalam Play Store itulah sebetulnya application software. Kemudian sistem software itu macam Android, macam Windows, Unix,
kemudian ada operating system yang lain yang kemungkinan kita tidak kenal gitu ya. Paling tidak saya mengenalnya itu Unix sama Windows. Dulu ada DOS, ya, disk operating system zaman dulu Microsoft itu menggunakan disk operating system, sekarang nggak ada, ganti dengan Windows. Ya, Windows saja ada beberapa macam gitu ya, sampai 11. Kemudian driver gitu ya, driver semua perangkat yang mau dimasukkan ke dalam komputer itu kita menggunakan driver, itu pasti ada operating system. Assembler, debugger, utility, compiler. Python itu sebetulnya dia jenisnya adalah compiler. Dia termasuk operating system. Nah, kemudian ini tadi sudah algoritma itu berisi prosedur, langkah-langkah logis yang nanti diterjemahkan menggunakan Python dalam bentuk program komputer. Ya. Nah, kemudian sekarang ini adalah contoh compiler gitu ya, C++. Zaman dulu saya Basic, ada Fortran, ada Pascal, ada COBOL, ada macam MATLAB lah ya. Yang terakhir Python, terakhir yang kita akan gunakan nanti Python. Python itu kurang lebih sejajar dengan MATLAB sekarang. Cuman masalahnya adalah Python itu adalah free, ya, public domain, sedangkan MATLAB itu berbayar. Ya, maka kita gunakan Python yang public domain. Ini adalah source code namanya, program komputernya. Ini namanya adalah source code, seperti ini kalau dalam C++. Nah, kalau ini kita eksekusi, ya, jadi eksekusi itu artinya memindahkan source code ke dalam komputer untuk dilakukan running gitu ya, menggunakan compiler. Compilernya adalah C++, kemudian hasilnya itu outputnya seperti itu. Nah, ini contoh C++. Kemudian kalau Python seperti ini adalah source code-nya, kemudian ketika diklik run, keluarlah seperti itu. Nah, ini hasil. Ini adalah Python. Nah, kita akan menggunakan yang ini. Ya. Scratch itu, Scratch ini adalah sebetulnya suatu compiler juga, tapi dia itu lebih modular. Gitu. Jadi modular itu artinya step-stepnya kita bisa atur gitu ya. Jadi sebuah program komputer yang kemudian outputnya itu dalam bentuk itu ya. Nah, itu adalah tipe dari Scratch. Ini permainan sederhana saja ya. Jadi kalau Anda ingin memainkan ini, ya itulah ke sini ya. Tapi kalau saya sih menganjurkan sudahlah Anda ke Python aja lah gitu ya. Di situ banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan Python. Nanti kalau Anda itu sudah menjadi programmer Python, itu sesuatu itu menjadi sangat menarik gitu ya. Saya tidak mengada-ada karena memang biasanya anak muda senang dengan programming gitu ya. Nah, itu nanti kita lakukan program. Kebetulan Bang Simon, saya itu adalah dosen numerik ya, metode numerik itu biasanya menuntut Anda bisa programming. Gitu. Nanti kita gunakan Python. Kemudian perangkat lunak aplikasi yang lain itu banyak lah. Tidak perlu saya ceritakan. Anda sudah sehari-hari sudah melakukan ini. Anda gunakan komputer, Anda kemudian download dari suatu Anda masukkan di situ Microsoft Office, itu juga perangkat lunak, masukkan browser, masukkan Anda download dari suatu website, itu sudahlah, ini tidak perlu diceritakan, sehari-hari sudah Anda lakukan. Anda masukkan sesuatu dari Play Store, itu juga apps. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya web gitu ya. Tren aplikasinya itu sekarang begini ya. Zaman dulu semua software itu ada di komputer kita. Tapi sekarang itu trennya adalah semua aplikasi itu ada di tempat yang kita bisa jangkau, umum. Kita
Kenapa? Ke dalam komputer kita, maka penuh komputer kita. Maka akan lebih baik bahwa software yang besar itu kita tempatkan di suatu server yang besar sekali, entah di mana gitu ya, atau bahkan di cloud lah. Gitu. Nah, itu seperti yang semua yang ada kita kenal ini, ada Facebook, Twitter, Instagram, kemudian ini Anda sudah memakainya lah barangkali. Ya. Ini semuanya sudah dilakukan orang. Saya tidak perlu cerita, itu semua softwarenya ada di suatu tempat. Anda menggunakan itu hanya melakukan eksekusi, memberikan data ke software-software itu. Kemudian Anda menikmati hasil. Ya. Nah, kemudian aplikasi layanan khusus, kemudian yang mengkombinasikan banyak hal gitu ya, itu disebutnya adalah Mas-Hubs. Nah, contohnya apa? Ya, yang dikerjakan oleh tukang Gojek gitu ya, itu sebetulnya sudah menggunakan aplikasi yang banyak sekali dia. Dia menggunakan IoT, Internet of Things, dia menggunakan GPS, dia menggunakan Google Maps, dia menggunakan aplikasi untuk menghubungi orang dia suatu saat dia mencari Anda, dia telepon Anda. Itu juga menggunakan software yang lain. Kemudian belum lagi apa yang ada di dalam HP-nya dia, ada softwarenya, operating systemnya, ada aplikasi yang lain. Sudahlah, pokoknya ini sudah sehari-hari. Nah, jadi sehari-hari. Ya. Jadi sekarang misalkan Anda belanja di Tokopedia gitu ya. Wah, itu luar biasa tuh. Tokopedia itu kalau kita bedah gitu ya, itu softwarenya banyak sekali, dia menggunakan jaringan, dia menggunakan web, dia menggunakan apa ya, sudahlah kita tidak perlu cerita. Nah ini dia menggunakan domain yang namanya com-nya, tokopedia.com, amazon.com. Apa yang menggunakan com? Banyak sekali. Ya, itu adalah yang komersial artinya. Nah, oke. Itu ada aplikasi yang general, ada spesifik. Spesifik itu artinya ini loh, kalau spesifik itu artinya tidak semua orang itu menggunakan, ya. Ya, katakan saja aplikasi-aplikasi yang di sini ini adalah spesifik, gitu ya. Kalau Anda itu ngedownload dari Play Store itu umum, general biasa, ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan di Play Store itu ada aplikasi apps yang spesifik. Ya, maaf. Nah, perangkat lunak itu ada dua tadi sudah ya. Satu adalah operating system, yaitu software yang mengendalikan perangkat keras. Kemudian ada utility, ada compiler, ada debugger, ada driver. Itu semuanya adalah operating system. Ya. Kemudian ada perangkat lunak. Ini masih yang operating system. Jadi operating system itu sebetulnya dia mengatur hardware, menjembatani antara kita sebagai user dengan hardware. Itu ada beberapa tingkatan di sini. Operating system itu mengendalikan hardware-nya, kemudian di atas basis operating system itu ditaruh dia aplikasi. Jadi gini, kalau Anda menggunakan Android, maka apa yang ada di apps gitu ya, Play Store itu berarti adalah application. Ya, oke, ini sudah kita kenal. Ini ya sudahlah, ini hanya gambaran saja gitu ya. Banyaklah yang kita bisa lakukan ya dengan komputer. Nah, ini begini, isu kompatibilitas itu maksudnya zaman dulu itu ketika kita menggunakan operating system tertentu Windows, maka yang kerja di Windows itu hanya software-software berbasis Windows, apps. Kemudian kalau kita beli komputer itu Macintosh gitu ya, itu ada Macintosh saja ya. Kemudian softwarenya juga Mac saja. Kalau Linux itu Linux saja gitu ya.
Tapi zaman sekarang itu ada yang namanya cloud. Cloud ini saya nggak tahu persisnya kapan, tapi cloud ini di era 2010 sampai ke sini itu ada cloud. Maka cloud ini itu menyatukan berbagai macam aplikasi dan operating system sehingga di dalam cloud itu bisa berhubungan komputer dengan berbagai macam sistem operasi nanti di belakang. Nah, utility ini banyak ya, mulai dari disk dokter, kemudian macam-macam ada sudah menggunakan. Ya, itu antivirus, gitu ya, itu adalah utility. Mungkin ada driver, kemudian itu sudah kita ini driver itu ya termasuk di dalam operating system. Kemudian ini cara menyimpan file, Anda sudah, ini sih tidak perlu dijelaskan. Pokoknya kalau Anda sudah pernah menggunakan Windows Explorer ya sudah Anda melakukannya lah. Tidak perlu lagi dijelaskan. Oke, ini contohnya adalah Windows Explorer, sehari-hari kita sudah menggunakan, sekarang juga kita menggunakan gitu ya. Ini semuanya, ini software ini kita sudah menggunakan. Pokoknya kalau Anda sudah melakukan downloading aplikasi Play Store, Anda menggunakan Microsoft Office, sekarang 365 terakhir, itu artinya ya sudah Anda sehari-hari sudah menggunakan itu games, apalagi game online. Nah, kemudian ini ya sudah. Jaringan komputer itu adalah yang kita bisa ceritakan adalah dulu itu komputer itu cenderung standalone. Standalone itu sendiri-sendiri. Berarti kita beli software, masukkan situ, kita ngeran. Kalau kita punya komputer yang kedua, maka komputer kedua tidak bisa sharing information, sharing resource. Nah, sekarang zamannya nggak begitu. Maka semakin ke sini software itu semakin besar, ya, jumlah gigabyte-nya itu semakin besar. Kalau kita taruh di dalam komputer kita itu tidak cukup, maka kita tempatkan di suatu tempat, kemudian kita mengaksesnya. Itu adalah ide jaringan. Jadi resource sharing, kemudahan, kemudian bisa diakses dari mana-mana, kemudian efisiensi. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi latar belakang dari jaringan, gitu ya. Nah, kekuatan atau perkembangan dari jaringan ini didukung oleh perangkat telekomunikasi, gitu ya. Jadi begini, software komputer, perangkat keras komputer, kemudian perangkat telekomunikasi itu kalau digabungkan itu menghasilkan yang namanya Internet of Things. Jadi ada software, ada perangkat keras, ada telekomunikasi. Jika itu kalau digabung itu adalah kita sudah melakukan Internet of Things. Apakah kita sudah melakukan? Ya sudah. Kalau Anda sudah pernah memesan Gojek itu artinya sudah Internet of Things. Kemudian Anda menggunakan software namanya Google Map ya. Anda naik mobil, Anda trace menggunakan software untuk menunjukkan jalan itu, ya itu artinya kita sudah nah, itu sehari-hari. Nah, jaringan itu bentuknya macam-macam, ada di suatu tempat terhubung dengan tempat lain gitu ya. Ada LAN, ada ini macam-macam internet. Jadi gini ada ini perangkatnya ya. Perangkatnya jadi komputer beberapa komputer bisa sharing resource, misalnya printer atau hard disk, kita colok ke wifi kita bisa kerja dari manapun, ngeprint gitu ya. Itu sudah merupakan jaringan. Jaringan itu sekarang dengan kabel atau tidak ini sudah sangat ini sudah sehari-hari lah gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengatur jaringan itu namanya protokol. Nah, ini ada jaringan-jaringan gitu ya. Ini semuanya ini kita kenal istilah ini dalam jaringan gitu ya. Nah, kalau Anda tadi di depan itu ada beberapa istilah, maka
ini ada komputer di sini, ini namanya web workstation. Workstation ini itu sekarang ini barangkali komputer kita bisa berfungsi sebagai workstation. Artinya adalah software-software itu ada di suatu tempat, diletakkan biasanya di dalam server. Nah, server ini mempunyai tempat penyimpanan yang besar sekali. Server, maka dia dihubungkan dengan hub konsentrator. Nah, ini ada tempat lain itu ada demikian juga, maka dia dihubungkan dengan bridge, gitu ya. Repeater itu adalah apa ya? Jadi ada dua workstation itu yang dia itu sebetulnya ini ada istilahnya apa ya? Ada khusus. Nah, kemudian perangkatnya itu namanya repeater. Kemudian ini ada router, gitu ya. Nah, router itu semacam router itu contoh paling gampang itu adalah kalau kita di rumah langganan IndiHome, gitu ya. Itu ada routernya yaitu WiFi device itu boleh kita sebut sebagai routernya. Oke. Nah, ini istilah-istilah dalam jaringan. Maka internet itu adalah yang paling besar, paling canggih, paling luas jangkauannya, itu namanya internet. Ya. Internet itu adalah seluruh dunia. Ya. Bahkan mungkin antar planet. Kalau contohnya beginilah. Ya. Kalau nanti itu ada orang berwisata ke bulan suatu saat dimungkinkan, maka komunikasinya itu bisa pakai Internet of Things. Sekarang aja belum, tapi nanti barangkali ada provider itu ada wisata ke bulan. Nah, kita menggunakan internet. Jadi internet ini cakupannya adalah sudah dunia. Nah, yang lebih kecil ini banyak ya, istilah-istilah mulai dari local area network dan sampai home network, internet ini berapa jangkauannya itu bisa ya kurang lebih. Ya. Kemudian aplikasi jaringan ini sudah semuanya kita lakukan, ada email, ada ya sudah kita membuka web, ada sekarang kita menggunakan video conference. Dalam video conference itu ada transfer suara, transfer gambar, itu adalah file transfer atau information transfer, itu kita sedang lakukan. Ya. Remote komputer itu adalah ya kita sudah melakukan. Nah, remote itu jarak jauh. Gitu ya. Nah, cloud storage, nah ini sembari kita sebenarnya kita sudah melakukan semua ini. Sekarang ini kita melakukan semua. Ya. Ada ini istilah yang lain, internet itu disebut distributed system gitu. Dan seterusnya. Nah, yang penting begini, ada beberapa istilah itu yang kemudian menjadi aturan dari cara berkomunikasi, menyangkut beberapa hal, yaitu metode, topologi, tipe kabelnya gimana, tipe perangkat kerasnya gimana, kemudian berapa kecepatan transfer datanya, formatnya gimana. Ini ada beberapa macam, tetapi yang kita di paling belakang ini P. Ini semuanya menggunakan P. P di sini adalah protokol atau cara berkomunikasi. Ya, misalnya IP address, Anda sering tahu lah apa IP address itu. IP address itu adalah internet protokol. HTTP ini yang kita sering juga sudah hypertext transfer protokol. FTP ini adalah file transfer protokol. TCP/IP ini adalah apa dia? Nanti ada di belakang, saya lupa. Tapi IP ini adalah internet protokol. Itu adalah tata cara dalam berkomunikasi lewat internet. Ya. Nah, ini hierarki ya sudahlah. Ini sih sebetulnya udah jalan juga. Gitu ya. Ada apa berlapis-lapis layering, hierarkinya ada, gitu ya. Bagaimana kemudian inilah sebetulnya ini embedded atau hal yang kita lakukan tetapi kita tidak pernah merasakannya, bahwa kalau kita mentransfer data itu ada caranya, ada hierarkinya, urutannya,
ada kecepatan, ada aturan, dia melewati tempat-tempat tertentu, itu kita tidak pernah melakukan, tiba-tiba ada aja. Saya mengirim file lewat WhatsApp, nah, itu banyak tata caranya. Nah, kita bisa boleh mengetahui ini, tetapi juga kalau Anda nggak ngerti, nggak mau tahu, ya juga nggak ada masalah. Tetapi istilah mendasar ya sudahlah, harus tahu lah. IP address, apa IP address itu? Itu maksudnya adalah protokol berkenaan dengan aturan main di dalam internet. Ya. Bandwidth, nah ini istilah apa lagi nih? Bandwidth itu beginilah. Bandwidth itu adalah suatu kanal saluran dengan kemampuan tertentu. Contoh lain gini, jalan tol itu berbeda dengan jalan biasa. Nah, berapa kemampuan jalan tol itu trafficnya setiap saat itu adalah bandwidth sebetulnya. Bandwidth apa? Bandwidth traffic gitu. Kalau di dalam internet itu dinyatakan dalam komunikasi data itu ada satuannya, kilobyte per second, megabyte per second. Contoh WiFi kita misalkan ya, itu bisa mentransfer data ya mungkin 5 Mbps lah. Ya. Jadi saya berlangganan Indonet itu kira-kira kemampuannya mungkin 5 atau berapa ya, saya lupa. Megabyte per second. Ya. Nah, kalau bandwidth ini digunakan oleh banyak orang, semakin banyak traffic lalu lintasnya di jalan tol, maka kemampuannya turun, speednya jadi lambat. Itu ya sama dengan kita. Kalau di satu rumah itu ada IndiHome dipakai oleh banyak orang, maka kecepatannya akan turun, bandwidth-nya akan turun. Ya, ini bandwidth ini adalah istilah sehari-hari ya, menyangkut kapasitas dan kemampuan dari suatu peralatan jaringan. Kemudian software komunikasi itu ada istilah-istilah NOS, Network Operating System, gitu ya. Apa Pak NOS itu gitu ya? NOS itu sudah embedded. Embedded itu artinya inherent, ada di dalam gadget kita lah. Operating system ya. Anda tidak merasakan, tapi ujuk-ujuk kerja aja. Ini adalah istilah clean server. Clean server itu begini. Kalau komputer itu bertugas melayani data, menyimpan data, itu namanya server. Komputer-komputer atau perangkat keras yang lain yang terhubung kepada server untuk kemudian dia memanfaatkan aplikasi namanya clean. Ya, itu adalah istilah yang umum. Tapi ada yang namanya nanti peer-to-peer. Apa peer-to-peer? Peer-to-peer itu sebentar ya, saya punya nggak ada. Jadi jika ginilah, ini server juga, itu server juga, itu server dan ya ini server juga, ada 3 lah servernya. Nah ini saling berkomunikasi, misalkan gini, aplikasi A letakkan di situ, aplikasi B itu letakkan di situ, aplikasi C itu letakkan di situ. Maka ini dihubungkan dengan Internet of Things, masukkan ke cloud, digunakan banyak orang, itu termasuk dia menggunakan aplikasi C yang di situ, itu namanya peer-to-peer. Peer-to-peer itu paling gampang di rumah kita kerjakan beginilah. Saya pernah melakukan, saya punya WiFi di rumah, maka komputer anak saya, komputer istri saya itu bisa saling berkomunikasi lewat WiFi, itu series of sharing, itu bisa peer-to-peer. Itu contoh yang paling sederhana. Ya. Nah ini teknologi WiFi ini ada di sekitar kita. Gitu ya. Nah, komunikasi itu banyak macamnya, bisa dengan melewati telepon, kabel telepon ini zaman dulu, gitu ya. Direct connection itu dengan kabel komputer ke komputer, gitu ya. Itu zaman dulu, sekarang mah jarang. Dial up itu menggunakan koneksi lewat kabel telepon. Sekarang juga jarang. Ini dulu saya pernah menggunakan, ini pernah dulu saya menggunakan, ini pernah dulu menggunakan, mungkin Anda tidak lagi. Kemudian broadband connection ini dengan ya mungkin apa ya, mungkin LAN lah ya, di kantor-kantor lah broadband connection. Kemudian yang ini yang paling tidak ada menggunakan wireless connection ini sudah sedemikian banyak gitu ya.
wireless connection itu tethering antara HP dengan komputer. Gitu. Kemudian wireless connection itu melalui Bluetooth, infrared connection, ini semuanya adalah wireless. Nah, ini sehari-hari sudah ada. Gitu, ya. Nah, ini adalah tipe-tipe wireless connection. Yang paling akhir barangkali 4G. Apa Pak artinya 4G? Itu 4G itu saya lupa nih G-nya itu apa ya. Ya. Tapi yang paling penting Anda ketahui ini G-nya apa enggak, ini kode-kodenya ini enggak penting. Tapi kalau yang paling akhir itu ini kemampuannya itu sudah sangat tinggi, 14,4 Mbps bytes per second, ya. Juta byte itu berarti 1000 kilobyte, ya. Itu sangat cepat sekarang. 4G sekarang ada di kita, bahkan tipikal 5G sudah ada di beberapa tempat, cuman dia mengganggu komunikasi, itu mengganggu orang mengganggu binatang. Ini paling tidak sudah operasional. Beberapa kota besar itu sudah 4G. Ya. Ini ada WiFi, kita sudah tahu lah, ada WiMAX. Ya. WiMAX itu sudah lebih besar daripada WiFi, gitu ya. Ada istilah VPN, Virtual Private Network, itu digunakan misalkan ada yang menginginkan jaringan yang sifatnya adalah private, ya, itu menggunakan VPN. Nah, VPN ini email rata-rata mungkin VPN. Bluetooth ini sudah Anda gunakan keseharian, kita menggunakan Bluetooth, handphone ke handphone ke perangkat keras, filter misalkan, handphone ke komputer, ya, handphone ke ini alat dari alat ke alat. Misalnya tidak bisa banyak jaringan, tapi sifatnya adalah direct antara alat dengan alat itu akan banyak. Ini teknologi 4G, 3G, 3G 2001, 4G 2009, 5G 2020. Yang katanya yang sudah menggunakan 5G ini Amerika Serikat dan China, itu menggunakan 5G. Kemudian jaringan komputer, gini, tadi sudah disampaikan kalau kita berjaringan itu adalah kita memanfaatkan software yang besar yang disimpan di suatu tempat, kita menyimpan data di suatu tempat yang besar, di cloud misalnya, ya. Itu kita bisa resource sharing, komputer bisa kecil, kecepatan tinggi, tapi kita tidak perlu menambahkan sesuatu yang besar. Kemudian kita bisa menghubungi kawan kita satu komputer bisa terhubung dengan banyak komputer sekarang, seperti kita sekarang sudah dalam bentuk jaring, ya. Kerjasama, conference, apalagi banyaklah, ya. Ini sudah menjadi, ya, contohnya sekarang aja lah. Kita mengadakan kuliah online ini itu sudah terlibat banyak hal. Ada komputernya, ada wifi-nya, ada jaringannya, 4G-nya, ada 3G-nya, ada tethering. Barangkali Anda menggunakan HP untuk masuk ke jaringan. Nah, sudah kita lakukan. Internet, ini beberapa internet itu berkembang mulai dari awal, yaitu ARPANET dulu digunakan di Amerika Serikat tahun 69, kemudian sekarang sudah nggak ada, ya. Udahlah, ini sejarah lah, sejarah. Tapi walaupun itu, ya, dikasih tahu aja, ada step-step pengembangan. Mahasiswa zaman sekarang mungkin ini nggak ngerti apa ARPANET. Pernah ada, tapi sudah bahkan sudah tidak applicable. Kita sekarang sudah zaman internet lah, ya. Nah, ini zaman dulu ini warnet di orang bule lah, ya. Warnet orang bule sekarang mungkin nggak ada, di kita aja nggak ada. Orang sekarang itu jualan warnet mungkin sudah nggak laku lah, ya. Sudah punya kita sudah punya HP, sudah punya apps.
nggak laku lagi. Nah, ini warnanya dari orang bule. Internet protokol, nah ini TCP/IP ya, itu adalah Transmission Control Protocol, gitu ya, itu adalah singkatan dari TCP/IP, Internet Protocol. Nah ini tugasnya TCP/IP itu apa? Ini sudahlah ini baca saja di sini, ya, hanya untuk pengetahuan. IP, nah ini penting untuk kita ketahui. IP address itu adalah tata cara berkomunikasi lewat internet. Maka seseorang itu harus mendapatkan IP address yang bentuknya semacam ini itu untuk bisa masuk ke dalam jaringan dan komunikasi. Maka bagi seseorang yang tahu IP address ini akan direcord oleh suatu sistem, bila Anda itu kemudian mentransfer file-file yang kemudian bermasalah, maka gampang dilacak oleh Kemeninfo, jadi Kementerian informasi dan informasi gitu ya. Jadi IP address segitu itu di mana itu sekarang sudah sangat mudah. Jadi semua lalu lintas internet ini ada yang mengontrol di sini. Zaman sekarang mah jangan Anda itu saya nggak diketahui orang. Oh, enggak, Anda lokasi Anda sangat diketahui. Ya. Nah, ini adalah domain-domain tiga karakter di belakang ini atau dua ini, dua lah minimal ya. Itu menunjukkan domain. Misalnya ID itu Indonesia, MY itu Malaysia, IN itu India, ORG itu organisasi gitu. GOV itu adalah government, COM itu komersial, itu education. Ini adalah melambangkan bahwa yang menggunakan itu adalah kelompok tertentu gitu ya. Nah, kalau kita di perguruan tinggi itu biasanya menggunakan edu, itu sudah sangat diketahui. Kemudian pilihan mengakses internet itu mungkin beginilah, apa yang disampaikan di slide ini itu ya ini sudah kita lakukan juga gitu ya. Apa menggunakan telepon ini enggak lagi ya, ini enggak lagi kabel modem juga enggak. Sekarang saya pernah menggunakan modem tapi Anda enggak. Anda itu paling di rumah itu ada wifi. Wifi mana? Wifi itu yang ini, high speed connection, high speed wireless connection, itu wifi kita. Satelit, kalau kita menggunakan aplikasi Gojek gitu ya, nah kita menggunakan wireless satellite connection. Jadi betapa canggihnya Gojek yang menggunakan motor itu ya, yang Gojek yang rata-rata orangnya itu kepanasan, hitam, tampaknya nggak canggih, tapi dia perangkatnya canggih sekali. Nah, ada yang namanya Internet Service Provider, itu macam IndiHome, itu adalah ISP ya, Donet, banyak lah ya. Kayak dua itu yang kalau Indonet itu dari Indosat, kalau IndiHome itu dari teman-teman ya. Online service itu ya macam Cakung atau bahkan sekarang TV pun sebetulnya aplikasi TV itu di IndiHome atau di Indonet nggak ada, itu TV kabel gitu. Apa yang dikerjakan mereka pada umumnya adalah punya tempat di mana menyimpan software, bisa software komunikasi gitu ya, itu email, kemudian ada web server, itu ya banyak lah gitu software yang bisa disimpan di situ, ada application juga demikian gitu ya. Kemudian nah ini ada istilah-istilah penting, yang penting untuk kita ketahui adalah URL gitu ya. URL itu singkatan dari apa? URL itu singkatannya ada kok di sini ya, lupa. Yang jelas ini HTML dulu.
hypertext markup language itu biasanya adalah yang terakhir di situ. Hypertext markup language ini tipe .html gitu ya. World Wide Web itu www, kemudian org itu adalah tadi domainnya, kemudian yang di tengah ini namanya Smart ya. Jadi itu ya, jadi itu yang kita perlu tahu gitu ya. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan beberapa software itu. Nah, kalau Anda menggunakan YouTube itu sudah banyak sekali terkait dukungan infrastruktur software-nya. Gitu ya. Kita hampir tidak merasakan apa yang terjadi di situ. Kalau YouTube itu kan ada komputernya, ada operating system-nya, ada apps-nya, ada ada komunikasi wireless-nya, ada peer-to-peer, ada komputer kita dengan server, ada cloud-nya, macam-macam. Ya, itu kita hampir nggak kerasa menggunakan YouTube itu. Ada big datanya. Ya. Oke, nah ini Internet of Things itu sudah saya sampaikan tadi. Bahkan begini ya, Internet of Things itu menjadi tumpuan perkembangan dunia komputer di masa depan. Ya. Tetapi dengan saya merasakan ketakutan tersendiri. Ketakutannya, jika nanti seluruh dunia ini sudah terintegrasi dalam bentuk jaringan, gitu, suatu saat itu ada kerusakan di jaringan itu, kita akan kembali kepada zaman batu. Dan itu akan kita itu akan kita alami lagi. Nanti menjelang kiamat kita akan kembali ke zaman batu gitu ya. Jadi nanti kalau kita perang itu naik kuda lagi. Itu seperti yang diinformasikan dalam karena kita nanti akan kita kembali. Kapan mungkin kita nggak akan mengalami, mungkin juga besok pagi juga bisa. Nah, waduh, cloud computing ini sekarang kita ini berada di sini. Intinya adalah semua kita bisa taruh di situ, bisa diakses dari gadget, dari laptop, server macam-macam gitu ya, tempatkan itu. Ini menghendaki suatu tempat yang besar, tempat penyimpanan yang besar, jaringan yang cepat, kuat, dan stabil. Ya. Tidak boleh ini sistemnya down gitu ya, nggak boleh nanti semua aplikasi di seluruh dunia mati. Ini cloud. Ya, ya oke. Okay. Nah, jadi itu adalah beberapa yang kita diskusikan di sore ini, gitu ya. Masih waktunya barangkali sedikit lagi. Begini saja. Ini sorry ya, mungkin karena ada pengenalan tadi, kita hampir tidak